kita tambahkan selain untuk fungsi tadi pelestarian pendonor, kemudian juga pencatatan, Pak. Pencatatan ya, kita ulang lagi. Pencatatan kepada calon pendonor yang atau yang mendonorkan diri yang di luar lembaga UTD PMI. Itu tidak pernah tercatat, tidak pernah disinkronkan, kan gitu ya. Nah itu. Kemudian terakhir untuk kaitan masalah donor ini adalah bagi pasien talasemia itu biasanya yang dibutuhkan adalah darah segar gitu, Pak. Bukan darah yang sudah masuk kulkas sekian malam, kan gitu kan. Darah segar ya. Iya, darah siap saji atau darah segar kan gitu ya. Gitu. Jadi itu yang kaitan kondisi untuk kebutuhan darah ya Pak ya. Itu yang maksud saya ini. Kemudian juga izin nih kita di Aceh Selatan. Ya Pak. Halo, bisa dengar Pak? Bisa dengar ya? Ya. Ya, di grup ada saya sampaikan bahwa kita di Aceh Selatan melalui dana desa itu dimungkinkan, kayak gitu, dimungkinkan melalui dana desa itu penganggaran, ya kan, uang untuk sosialisasi donor darah, kemudian pemberian makanan tambahan bagi para pendonor darah, kemudian adalah pembentukan kader atau relawan donor darah. Jadi itu memungkinkan melalui dana desa, melalui terbitnya peraturan bupati atau peraturan wali kota yang mengatur pengelolaan penyusunan APBDes-nya, Pak, anggaran pendapatan dan belanja desanya, gitu. Jadi kalau untuk Aceh Selatan kita udah buat dari sejak tahun 2018, Pak, udah. Kebetulan waktu itu saya kerja di salah satu kasubag di bagian pemerintahan Sedakap. Gitu. Jadi regulasi itu udah ada. Tapi saya perhatikan kabupaten kota lain belum buat. Gitu. Jadi dengan ada seperti disampaikan dalam grup, pada saat ada regulasi yang mengatur itu sampai ke tingkat desa, itu akan sangat memudahkan bagi keluarga pasien talasemia untuk bicara dengan dengan kepala desa, untuk bicara dengan pemangku kepentingan di desa, untuk bicara dengan kader donor darah yang telah dibentuk oleh kepala desa. Kayak gitu kan. Tolong dong anak saya talasemia, tolong siapkan 10 orang calon pendonor ya, yang sewaktu-waktu saya akan konekkan, saya akan hubungi, kan gitu ya. Ya. Nah, gitu. 10 orang per ini Pak, per pasien gitu. Jadi bila mana peraturan bupati wali kota yang mengatur, yang berdampak nanti menghasilkan kepada setiap desa telah menganggarkan, gitu ya. Itu menjadi pintu masuk untuk pemenuhan kebutuhan darah bagi pasien, dalam arti darah segar yang siap pakai, ya kan, sesuai dengan kondisinya, kan gitu. Itu menjadi sudah selesai masalah itu, Pak, gitu, Pak. Jadi itu. Jadi maksud saya itu, Pak, pada saat Bapak bicara itu bisa lebih lengkap. Jadi istilahnya juga kita berharap pihak media, wartawan juga istilahnya memberikan ruang agak lebih, kan gitu, dalam menjelaskan itu maksud dari apa yang Bang Is sampaikan gitu. Kemudian yang terakhir Bang Khalid, mohon maaf sebelumnya, talasemia ini sebetulnya dia menular nggak kalau hanya bersentuhan, bersalaman, Tidak menular. Karena dia bukan bakteri yang berterbangan ya? Ya, masuk dari apa? Gennya. Oh, dari gennya. Yuk. Jadi gen pembawa sifat. Iya. Itu juga harus disosialisasikan itu, Pak. Iya kan ya? Iya. Meskipun tidak menular,
Tapi Ya. setiap pasangan yang ingin melakukan perkawinan ya jelas nanti regulasi diwajibkan itu harus ada gitu kan. Kita usulkan, kita desak. Betul. Ya. Jadi izin Bang Is, Yuk. mungkin kaitan talasemia ini kami ingin mengusulkan supaya adanya satuan tugas, Pak. Oh, Satgas ya. Satgas. Apakah itu Satgas dalam bentuk maknanya adalah Satgas maksudnya pemutusan mata rantai atau Satgas pelayanan untuk pasien talasemia, kan gitu ya. Nah, jadi maksud saya Satgas ini bisa sampai ke tingkat kabupaten aja gitu. Karena kalau sampai ke tingkat desa juga tidak relevan gitu. Kalau provinsi wajib, kalau kabupaten kota menurut catatan kita mungkin di Aceh Selatan ya sekitar 15 atau 16 orang pasien dan udah sangat tepat gitu. Nah, Satgas itu adalah yang bertempat di bisa di dinas kesehatan lah, dan anggotanya terdiri dari dinas kesehatan, pihak rumah sakit, pihak PMI, kemudian dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pak. Oh, iya. Gitu. Mereka Jadi masih connect berperan dia. sebenarnya. PPIA Ya. masih berperan itu. Ya, connect dia tadi. Jadi kebetulan saya 2021 dapat penghargaan sebagai camat penggerak, Pak. KLA, Kabupaten Layak Anak. Kayak gitu ya. Layak Anak. Jadi tadi ke grup sebelah ke Kabupaten Layak Anak sudah saya sampaikan tawaran bahwa pemenuhan yang kaitan ini, pemenuhan kebutuhan darah ini menjadi perhatian untuk indikator dari layak anak, kan gitu ya. Jadi supaya semua persoalan pemenuhan hak kebutuhan anak ini penyelesaiannya tidak setengah-setengah gitu, Pak. Harus menyeluruh lah gitu. Gitu ya. Gitu Bang Is mungkin. Mantap. Jadi kita ngobrol berdua. Ini ada Bu Popi, mungkin bisa diajak izin nyimak oge kata Bu Popi, mungkin Bu Popi bisa ditambahkan Bu Popi. Halo Bu Popi? Oh lagi apa? Oke. Jadi gitu Bang Is untuk ini kan. Jadi untuk tahap pertama saya kira cukup kita perkenalan. Nanti kapan lagi kita lebih dalam lagi kita pasti yang kita lempar ini nanti ada tanggapan kan Pak? Iya kan ya? Kemudian nanti status Pak ini sebagai apa nih? Statusnya Pak Bang Agus? Pengurus apa? Sebagai apa nih? Saya ketua BFLF Pak, BFLF. Bravo Fanta London Fanta BFLF Aceh Selatan. Aceh Selatan. Singkatannya apa nih? Blood for Life Foundation. Blood for Life Foundation. Blood. Nanti Bang Agus inilah WA saya ya. Ya. Baik, siap. Oke. Jadi kayak sejam kita sudah menghasilkan berbicara tentang Indonesia nih untuk masalah kesehatan bagus. Saya izin Pak Bu Popi mau bergabung itu. Izin. Assalamualaikum, selamat malam Bu Popi, salam kenal. Sama-sama Pak Is sama Oge, maaf nggak bisa pakai cam ya karena memang lagi kondisi nggak memungkinkan pakai cam. Mohon maaf. Jadi tadi ada dengar sedikit kan karena baru masuk juga. Satu lagi mungkin yang ditambahin mungkin Oge ya. Kan kita di program pemerintah di BKKBN itu ada program yang namanya tuh persiapan Jatim, calon pengantin tuh. Jadi yang bekerja sama antara BKKBN, KUA, kecamatan. Sebentar Bu, persiapan apa Bu? Persiapan Jatim. Pengantin, calon pengantin. Jadi mereka punya aplikasi, lupa saya nama aplikasinya. Aplikasi itu dia untuk
layak tidak si pengantin ini menikah, dari usianya, dari pekerjaannya, nanti ada beberapa pertanyaan yang memang dikelopkan gitu kan. Jadi kalau mungkin kan thalassemia ini tadi ini karir dia, seperti Oge bilang tadi kan, yang namanya genetik ya kan, pembawa sifat. Jadi bisa jadi di ring pertama kena thalassemia, tapi belum tentu di ring kedua anaknya lagi kena, bisa jadi di ring ketiga, keempat, kelima, jadi dia terus menurun ya karirnya ke keturunan-keturunannya gitu kan. Jadi seharusnya kan ada screening test tuh sebelum menikah, jadi mungkin ada baiknya juga kalau memang bisa kita advokasi ke atas dari KUA-nya, dari permulaan persyaratan itu harus ada tes. Jadi untuk meminimalisir, paling tidak calon pengantin itu tahu resiko apa yang dihadapi ketika mereka punya anak. Mungkin apakah kan persiapan sebenarnya bukan hanya persiapan fisik aja nih, tapi juga mental dan finansial saya rasa. Jadi kalau mereka sudah paham, oh ini resiko mereka menikah adalah mereka akan terdampak, walaupun mungkin tidak anaknya, mungkin cucunya, jadi mereka harus ada persiapan itu. Dan persiapan risiko-risiko negatif lainnya ya. Ya, betul. Karena kan thalassemia kan nggak hanya thalassemia aja, ketika daya tahan tubuhnya itu menurun, kan banyak penyakit lain juga yang hinggap. Jadi bukan hanya itu, Pak. Karena kemarin itu ada thalassemia, ada juga dia kena DM. Padahal kita pikir nggak mungkin diabetes kena sama thalassemia, tapi kena juga gitu. Limpa kan? Karena yang lemah yang lainnya kan. Jadi Bang Agus, nampaknya Bu Popi sependapat dengan kita. Beliau lebih detail lagi. Jadi Bu, kita akan desak pemerintah untuk mengeluarkan regulasinya, karena saya kan bukan medis, Bu, jadi hanya hukum ya. Jadi saya akan mendesak pemerintah ya untuk segera menyusun regulasi tentang mungkin hanya menambahkan ya regulasi kewajiban setiap bukan saja keharusan, tapi wajib setiap pasangan catin tadi untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kalau diwajibkan kan seperti melarang. Kalau memang udah ketemu memang bakal ada penyakit, resikonya ini, kalau bisa jangan deh. Ya kalau memang dilangsungkan terus cintanya, ya seperti kata Ibu tadi, harus siap mental, fisik, dan finansial. Ya enggak. Jadi bagi orang laki-laki yang bandel, barangkali alhamdulillah bisa ganti pasangan lagi. Jadi menarik sekali Bu Popi, sependapat sekali dengan Bu Popi, dengan Bang Agus, apa yang akan kita. Jadi saya langsungnya nanti saya desak pemerintah, DPR ya, Menteri Kesehatan, semua. Kita tadi ada beberapa poin, nanti barangkali Ibu bisa kontak Pak Agus apa aja yang akan kita simpulkan. Insya Allah bermanfaat lah Bu. Nanti kapan kita jumpa lagi? Ini saya ngobrol sama Pak Agus sudah 1 jam 4 menit Bu. Tadi pas jam 8.00 saya mulai gitu kan. Kayak orang pinter aja Bu, kami berdua ngoceh aja Bu. Tapi mendesak negara untuk melakukan apa yang kita simpulkan kan gitu Bu. Iya. Benar. Hak kita untuk mendesak pemerintah. Tapi kita juga memberikan kalimat-kalimat apa yang harus ditambahkan. Kalau kita bilang ganti, jangan. Jadi kita menambahkan ada unsur-unsur klausul-klausul yang masih kurang tepat, jadi tambahkan. Seperti tadinya harus kita ganti wajib, karena beda dalam hukum, harus dan wajib beda. Jadi mesti, kalau wajib kan tuh semua pemerintah harus mengawasi, ya kan ya, penghulu harus mengawasi, harus mengingatin, si ulama juga harus mengingatkan, keluarga harus mengingatkan, karena resikonya ya itu pun terjadi pada keluarga saya, salah satu adik saya, ya begitulah. Jadi memang sampai 10 tahun nikah ya belum punya anak. Jadi alhamdulillah saya bisa kenalan dengan orang-orang pintar seperti Bang Gus, kemudian Ibu Popi. Insya Allah kita saling pengalaman nanti, dan
ya bermanfaat lah untuk ibadah ya Bu ya. Iya, Pak. Wakaf kita, Pak. Wakaf. Saya Jadi, bilang wakaf. Iya, Bang Is, izin Bang Is, ini pada saat kita buat grup ini, grup untuk psikolog. Jadi kemarin itu sibuk kita nyari psikolog, kan gitu kan. Jadi ternyata ketua BFLF Pak Mekel sudah duluan tambahkan Bu Popi ke dalam grup gitu. Jadi saya lupa bahwa di dalam grup sendiri itu sudah ada Bu Popi sebagai psikolog kan gitu ya. Nah, kemudian Bu Popi juga tambahkan. Jadi bahasa yang ngena ke saya itu waktu saya buat grup kemudian disampaikan. Terima kasih Pak, katanya. Pada saat saya sampaikan terima kasih, Bu Popi jawab, ya saya yang harusnya berterima kasih sama Pak Agus, katanya, karena ini menjadi wakaf ilmu dari saya gitu. Wakaf ilmu. Jadi makanya maksud saya kita berusaha, kita tidak bisa mengklaim kita ikhlas, tapi adalah kita berusaha untuk menuju keikhlasan gitu ya. Amin, gitu, kan. amin. Nah itu, jadi karena kita juga selalu mengharapkan ridho dari Allah. Semua ini menjadi suatu keberkahan kan gitu ya Pak Is ya. Nah, jadi makanya ini kita tunggulah hari Rabu besok ini kelasnya psikolog untuk anak Bu Popi gitu kan. Jadi kita menarik sekali Bu, menarik sekali. Insya Allah. Gitu. Makasih banyak, Bang Is. Oke. Bu Popi, makasih banyak, Bu Popi. Bagus, Bu Popi. Assalamualaikum. Sukses selalu. Iya, makasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.